Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Aiputah Maulidia Vanessa, NPM 252201016. Di sini saya dari Prodi S1 Keperawatan dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu yang berjudul peradangan pada sel darah putih atau sel leukosit. Jadi sebelum kita menjelaskan, kita akan menggambar terlebih dahulu. Jadi kita menggambar. Oh ya, sebelum kita menggambar, kita perlu menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama pasti ada buku gambar. Dan yang kedua ada warna. Lalu yang ketiga ada pensil dan pulpen. Selanjutnya ada penggaris dan penghapus. Mungkin itu saja alat dan bahan yang kita perlukan untuk kita menggambar nanti. Jadi kita akan menggambar. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. Something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried on the edge of your night? Baik, di sini saya akan menjelaskan peradangan yang terjadi pada sel darah putih atau sel leukosit. Nah, apa sih itu peradangan? Peradangan atau inflamasi adalah respon tubuh terhadap sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh suatu cedera atau penyakit seperti virus, bakteri, atau racun. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sel darah putih. Yang pertama ada satu kelompok granulocytes, yang mana memiliki butiran di dalam sitoplasmanya. Mereka biasanya menjadi barisan pertahanan pertama. Ini di granulocytes yaitu ada 4. Yang pertama itu ada neutrofil, yang dimana sel paling pertama sampai di lokasi peradangan mereka melakukan fagositosis dan merupakan komponen utama pembentukan nanah. Lalu yang kedua ada eosinofil, yang dimana berperan aktif dalam peradangan yang disebabkan oleh reaksi alergi atau infeksi parasit. Lalu yang ketiga ada mast cell, yang dimana adalah satu komponen penting dari sistem kekebalan tubuh atau sel darah putih yang berfungsi sebagai garda terdepan pertahanan tubuh. Lalu yang keempat ada basofil, yang dimana melepaskan senyawa kimia bernama histamin. Histamin inilah yang menyebabkan pembuluh darah melebar atau vasodilatasi, membuat area radang menjadi merah dan membengkak agar sel imun lain mudah. Selanjutnya yaitu ada agranulosit, yang di sini terdapat 2. Agranulosit yaitu tidak memiliki butiran granula yang nyata dalam sitoplasmanya. Yang pertama yaitu ada limfosit, yang dimana terdiri dari sel B dan sel T. Mereka berperan dalam peradangan kronis atau spesifik, bertugas mengenali musuh dan membentuk antibodi agar tubuh kebal di masa depan. Selanjutnya ada monokosit. Monokosit ini setelah masuk ke jaringan yang meradang, monosit ini berubah menjadi makrofag. Makrofag adalah pembersih raksasa yang memakan sel-sel mati, sisa jaringan, dan kuman.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai peradangan pada sel darah putih atau sel leukosit. Semoga membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau dalam saya menjelaskan kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.